Halo teman pemilih, Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Ayo gunakan hak pilihmu dengan mengunjungi TPS terdekat ya. Jangan khawatir ya teman pemilih, karena petugas KPPS akan membantumu selama proses pencoblosan berlangsung. Gunakan hak pilihmu dengan bijak ya teman pemilih. Berikut ini adalah alur proses pemungutan suara pilkada di TPS. Tahap pertama, Linmas akan membawa perlengkapan logistik menuju ke TPS. Berikutnya, Ketua KPPS memeriksa kesiapan TPS dan juga menjelaskan tata ruang TPS, duduk disabilitas, bilik disabilitas, tempat duduk saksi, dan pengawas. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan pemungutan suara yang akan dimulai tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun, jika belum ada saksi, pengawas, dan pemilih, maka rapat pemungutan diundur pada 30 menit, yaitu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Ketua KPPS akan menerima surat mandat dari saksi. Surat mandat saksi paling lambat diberikan sebelum pembukaan rapat pemungutan suara. Namun, jika ada saksi terlambat menyerahkan surat mandat setelah pembukaan, maka saksi masih diperbolehkan untuk mengikuti pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Berikutnya adalah pengucapan sumpah janji seluruh KPPS dan Linmas. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai. Setelah pengucapan sumpah janji oleh KPPS dan Linmas, dilanjutkan dengan membuka acara pemungutan suara dan menjelaskan tata cara pemungutan suara serta siapa saja yang berhak menjadi pemilih dalam pilkada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada hari ini, Rabu 27 November, akan dilaksanakan pemilihan serentak tahun 2024. Tujuan pemilihan atau pemungutan suara adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Bapak, Ibu, Pembukaan kotak suara masih kotak. tersegel ya. Ketua KPPS menunjukkan kotak suara dalam keadaan tersegel dan logistik berada di luar kotak. Berikutnya, Ketua KPPS akan membuka kotak suara dibantu oleh KPPS 3 dan 4 untuk mengeluarkan isi satu persatu. Kemudian, Ketua KPPS akan menunjukkan kotak dalam keadaan kosong dan menyegel kembali kotak suara. Selanjutnya adalah proses menghitung surat suara, melakukan checklist logistik yang diterima, dan memberikan salinan DPT kepada pengawas serta saksi. Pemungutan suara. Tahap pertama, mempersilahkan pemilih untuk melakukan pemilihan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Pemilih DPT membawa KTP elektronik dan C pemberitahuan serta menunjukkan jari ke KPPS 4. Berikutnya, pemilih akan dibantu oleh KPPS 5 untuk menulis nama dalam daftar hadir sesuai dengan jenis pemilih. Kemudian, duduk dalam antrian yang telah disediakan oleh petugas KPPS. Bagi pemilih prioritas seperti disabilitas, ibu hamil, dan lansia, telah disediakan tempat duduk khusus. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan 3 untuk mengisi data dalam surat suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Atas nama Bapak Andi Budiarto, silakan menuju KPPS 1. Sebelum menuju bilik, pemilih wajib memeriksa surat suara yang diterima dan dalam keadaan utuh, sesuai dengan jenis pemilihan dan sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Lalu, pemilih dapat menuju bilik suara.
2 jam sebelum berakhir, KPPS mempersilahkan pemilih pindahan untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hak suaranya. Kemudian, pada 1 jam sebelum pemilihan berakhir, KPPS mempersilahkan pemilih tambahan untuk menggunakan hak pilih dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Terakhir, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Ketua KPPS akan menutup rapat pemungutan suara. Kejadian khusus, pemilih dengan kebutuhan khusus dapat didampingi. Dengan syarat, pendamping harus mengisi form pernyataan yang disediakan oleh KPPS. Apabila ada pemilih yang ingin menyalurkan hak pilih, namun tidak bisa pergi ke TPS, KPPS bisa melayani dengan mendatangi pemilih. Petugas KPPS 4 dan 6, serta dengan diketahui oleh saksi, pengawas, serta tetap mengutamakan kerahasiaan. Jika terjadi surat suara rusak atau keliru coblos, maka pemilih akan diberi surat suara pengganti. Namun hanya mendapat 1 kali kesempatan. Mas, iklan ki piye iki? Tenang Mas, santai, masih ada 1 kesempatan. Tak kasih 1 surat suara, tapi jangan keliru lagi ya. Perhitungan suara. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai rapat penghitungan suara. Untuk para saksi silahkan menempati tempat yang sudah disediakan. Pengawas silahkan masuk. Teman-teman KPPS silahkan menempati tempat yang sudah ditentukan. KPPS menyiapkan perlengkapan perhitungan suara dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, KPPS melakukan perhitungan dengan mendahulukan jenis pemilihan gubernur. KPPS menghitung surat suara yang tidak digunakan, rusak, atau keliru coblos. KPPS membuka kotak suara yang masih tersegel dan mengeluarkan surat suara. Selanjutnya, memperlihatkan kepada saksi dan pengawas bahwa kotak sudah kosong. KPPS 2 membantu membuka surat suara. Kemudian, Ketua KPPS membacakan hasil surat suara dengan suara yang jelas. 75 sah. Berikutnya, KPPS 3 memisahkan antara surat suara sah dan tidak sah. Dibantu KPPS yang lain melipat kembali dan mengikat dengan jumlah tertentu. KPPS 4 dan KPPS 5 menulis perolehan suara pada form C hasil plano. Ketua dan anggota KPPS menandatangani C hasil dan melakukan scan menggunakan aplikasi Sirekap. Kejadian khusus. Dalam hal terjadi kesalahan pada penulisan, KPPS dapat membetulkan dengan cara mencoret 2 garis horizontal pada tulisan yang salah dan melakukan pembetulan serta membubuhkan tanda tangan. Dalam hal terdapat surat suara belum ditandatangani, pada saat proses perhitungan suara, surat suara ditandatangani terlebih dahulu sebelum dibuka, lalu dimasukkan kembali ke dalam kotak untuk dilakukan pengacakan. Segala bentuk kejadian khusus dalam proses perhitungan suara wajib dituangkan pada form C kejadian khusus. Hasil salinan. Petugas KPPS akan mengisi C hasil salinan berdasarkan C hasil plano. Kemudian KPPS melakukan penggandaan C hasil yang belum ditandatangani menggunakan alat pengganda. Lalu, KPPS beserta saksi membubuhkan tanda tangan pada C hasil salinan yang telah digandakan. Setelah itu, KPPS membagi C hasil salinan kepada saksi, pengawas, dan menempelkannya di TPS. KPPS menyegel kotak suara. Nah, teman pemilih, bijaklah memilih dan gunakan hak suaramu sebaik mungkin untuk masa depan Tulung Agung dan Jawa Timur yang lebih baik. Teman pemilih, bijak memilih.